Modernisme dan ateisme. Pernahkah kita mendengar istilah modernisme atau modernitas? Sepertinya semua orang pernah mendengar kedua istilah tersebut. Namun, jika ditanya apa itu modernisme, tidak semua orang tahu apa hakikat sebenarnya faham yang ada di balik modernisme. Lalu, apa sebetulnya modernisme itu? Modernisme adalah sepenggal sejarah kehidupan yang dibuat oleh peradaban barat dan terjadi pada mereka. Jadi, modernisme adalah sejarah pengalaman kehidupan orang-orang barat. Para ilmuwan biasanya menyebut bahwa modernisme terjadi pada abad 17 sampai abad 20 dan merupakan kelanjutan dari abad pencerahan yang sebelumnya dialami oleh peradaban barat. Para ilmuwan barat memang memandang bahwa pergulatan manusia dalam kehidupan di dunia ini harus selalu berubah. Mereka misalnya membagi babak sejarah kehidupan manusia ke dalam beberapa era, yaitu prasejarah, sejarah kuno, abad pertengahan, kelahiran kembali, modern, pencerahan, dan postmodern. Pada sisi lain, Auguste Comte 1798 sampai 1857 misalnya membagi babak sejarah manusia ke dalam 3 era, yaitu era teologi atau the theological stage, era metafisik atau the metaphysical stage, dan era positif atau the positivity stage. Pembagian babak sejarah manusia yang harus berubah dari era sebelumnya merupakan akibat wajar dari cara pandang orang barat tentang manusia yang harus selalu berubah dengan sangat radikal, serta harus hidup dalam pergumulan tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi, modernisme sebetulnya adalah sejarah pengalaman kehidupan orang-orang barat. Namun, karena kebesaran peradaban barat dan klaim mereka sebagai peradaban universal yang harus diikuti dan dijadikan contoh oleh seluruh umat manusia, kita pun seolah-olah dipaksa untuk mengikuti dan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang barat. Dalam bukunya yang berjudul Islam and Secularism, Profesor Al-Attas telah menjelaskan bahwa tren pemikiran neomodernis yang muncul di kalangan umat Kristen dan intelektual barat, baik filsuf, teolog, penyair, novelis, penulis, dan seniman, telah menimbulkan krisis serius yang oleh sebagian teolog Kristen disebut sebagai sekularisasi. Profesor Al-Attas menjelaskan bahwa pada awal abad ke-19, Auguste Comte telah menggambarkan tentang peran sains yang harus menggantikan agama di tengah-tengah kehidupan manusia. Nietzsche 1844 sampai 1900 kemudian menggemakkan pandangan yang lebih jauh dengan menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Jadi, para filsuf, penyair, dan novelis barat telah mengantisipasi bahwa di era modern
dunia akan hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama. Ini yang disebut oleh Jacques Maritain 1882 sampai 1973 sebagai pengingkaran terhadap agama yang virusnya menular dengan cepat ke seluruh dunia. Di era modern, ateisme kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Dalam tulisannya yang berjudul Atheism in Modern History, Gavin Hyman menulis bahwa sebelum era modernisme, baik di Inggris ataupun Prancis misalnya, istilah ateisme menunjukkan ajaran sesat dan digunakan sebagai istilah tentang pelecehan, tidak bermoral, dan pelanggaran hukum. Sebelum kemunculan modernisme, istilah ateisme merujuk kepada ajaran sesat. Orang ateis adalah orang yang melawan gereja. Ateisme yang tidak pernah dibicarakan 100 tahun sebelumnya kemudian menjadi fakta modernisme yang harus diterima oleh dunia. Bahkan sebagai puncak dari modernisme, ateisme tidak hanya menyebar di kalangan terpelajar, namun juga dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat. Jadi, bisa disebut bahwa modernisme adalah zaman ateisme. Hyman kemudian menegaskan bahwa ateisme telah menjadi aspek modernisme yang tidak bisa dihindari. Ateisme dan modernisme sangat berkaitan rapat satu dengan yang lain, sehingga modernisme selalu berujung pada ateisme. Dengan kata lain, titik akhir modernisme adalah ateisme. Padahal, 100 tahun sebelum kedatangan modernisme, orang-orang masih tabu untuk membicarakan ateisme. René Descartes 1596 sampai 1650, Ludwig Feuerbach 1804 sampai 1872 dan Karl Marx 1818 sampai 1883 adalah sedikit contoh di antara banyak ilmuwan barat yang melahirkan modernisme. Ateisme sebagai puncak modernisme bisa ditemukan dalam karya Hegelian kiri atau left Hegelians seperti Feuerbach dan Marx. Karya Feuerbach yang berjudul Thoughts About Death and Immortality misalnya secara terbuka menyatakan perang terhadap teologi. Feuerbach menulis bahwa manusia yang selalu percaya pada wujud Tuhan telah mendorongnya untuk menciptakan Tuhan menurut gambar dan bentuk diri manusia sendiri. Oleh karena itu, bagi Feuerbach, agama adalah produk manusia dan keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Sama seperti semua kaum Hegelian muda, Feuerbach menegaskan bahwa manusia adalah Tuhan atau humanity is God. Pandangan ateistik Feuerbach juga diamini oleh Hegelian kiri lainnya seperti Marx yang menggarisbawahi bahwa berakhirnya kapitalisme adalah indikasi berakhirnya agama. Dalam pernyataannya yang terkenal, Marx dengan gigih mengatakan bahwa agama adalah candu bagi manusia. Ketika menolak segala hal yang bersifat ilahi atau metafisika, termasuk metafisika ateis, Jacques Derrida 1930 sampai 2004 misalnya, mengatakan bahwa kita harus mewaspadai prasangka teologis, tidak hanya dalam teologi, namun juga dalam metafisika secara keseluruhan, bahkan ketika metafisika mengaku sebagai ateis. Dalam artikelnya yang berjudul Atheism Contemporary Numbers and Patterns, Phil Zuckerman telah melakukan survei mengenai ateisme di berbagai negara. Kajiannya dapat menjadi bukti penting mengenai penyebaran ateisme di era modernisme. Survei yang dilakukan oleh Phil Zuckerman menunjukkan apa yang telah ditulis oleh Profesor Al-Attas mengenai modernisme yang menjadikan dunia tanpa Tuhan dan tanpa agama,
benar-benar terjadi dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, bagaikan wabah yang dapat menjangkiti semua lapisan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa modernisme telah menolak hal-hal yang bersifat ilahi secara radikal. Tidaklah aneh di era modernisme, suara-suara yang menolak Tuhan dan agama semakin nyaring terdengar. Penghinaan terhadap agama pun tidak pernah berhenti dan selalu dianggap wajar dengan alasan kebebasan berpendapat. Di era modernisme ini, agama dibuat sesempit mungkin dan boleh dihina sehina-hinanya. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan atau sekular kemudian malah disucikan. Suara azan dipandang mengganggu ketertiban umum, tetapi konser-konser musik dengan sound system yang nyaring dan gemuruh penonton bola dipandang biasa saja. Membakar dan menghina simbol-simbol agama dipandang sebagai kebebasan berpendapat, tetapi menghina klub, menginjak logo, dan berlaku rasis terhadap pemain sepak bola dipandang melanggar hukum. Ini yang disebut oleh Hyman bahwa titik akhir dari modernisme adalah ateisme.